Kami dari mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Kami mempunyai tugas dari dosen pengampu kami mata kuliah manajemen. Dosen pengampu kedua atas nama Sri Irmayan Kutyari, SNM. Untuk itu tugasnya itu termasuk mewawancarai suatu UMKM usaha UMKM. Jadi untuk saya perkenalkan, saya atas nama Tajin M dan teman-teman saya atas nama Alvina, atas nama Asti. Terus untuk itu untuk pembicaraan sebentar untuk yang bisa tahu juga dia ada tahu. Nama saya Yaman, kemudian di sini orang apa ini orang dan juga kemudian kalau mudah-mudahan usaha Iya, mudah-mudahan jadi pertanyaan kami. awal mulai usaha ya pasti kan diawali dengan niat dulu ya. Kemudian ada niat yang keras yang berhasil, kemudian bagaimana caranya dengan modal yang sedikit mungkin. Memang pada saat itu memang modal sedikit kan, Iya. dengan modal yang sedikit mungkin kemudian bisa melakukan yang sebanyak-banyak, artinya berapa untung dari modal sedikit itu. Pada saat itu saya melihat ada peluang, termasuk kalau kita mengelola sendiri. Jadi kita olah sendiri, memperkecil biaya, kita ambil hanya bahan baku baru bisa kerja sama di sini. Contohnya di situ ada di situ batu ya. Ini yang usahanya, usaha bukan ini nih yang bagus. Itu Ya. ya. Ini contoh ini toh. Ini kan bagaimana cara kita permodalan sedikit mungkin kemudian untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oh, contohnya ini kan pembungkus gula-gula, artinya pertama keuntungannya di sini kita untung gula-gula pembungkusnya kita. Jadi pembungkusnya kita tidak langsung buang. Jadi termasuk juga berefek pada lingkungan karena artinya pencemaran lingkungan ini mudah pencemaran lingkungan yang tadinya langsung dibuang tidak, sebelum dibuang digunakan dulu bisa dijadikan ulang kita tuang itu. Daripada kita beli yang yang istilahnya jadi kan mahal jaya lagi ini, ada daripada dibuang itu pembungkus gula-gula lebih mendingan kita manfaatkan lagi bernilai uang kan gitu. Kemudian juga yang kedua otomatis kan berpengaruh sama orang-orang yang tidak ada kerjanya, kita suruh gitu jadi kita suruh bikin pembungkusnya kita bikin model seperti gogos yang maksudnya bisa menarik orang sepertinya, kemudian kita sudah ada dia di dalam. Ada di sini 10 macam Berupa uang, ada berupa makanan, ada balong yang menarik. Jadi ini target pasarnya pakai anak-anak. Ya anak-anak ya itulah anak-anak itu terutama anak. Jadi mengenai peran terhadap usaha Pak terhadap lingkungan Pak bagaimana itu Pak? Maksudnya apakah kita ambil karyawan dari luar? Enggak, kita utamakan orang sini terutama yang tidak kerja, tidak ada kerjaan itu. Orang tua, anak tidak ada kegiatannya, anak-anak sekolah yang kalau pulang sekolah kan dia bisa berbuat. Berapa orang? Ada sekitar 30 orang. 30 orang? Tapi kan dia bawa rumah itu sampai di sana. Oh. Kita sama kita terima kasih model dari begini. Dan finansialnya kita start dalam mesinnya begini. Kemudian kita dapat dia bawa rumahnya dia kerja. Jadi produksinya itu cuma di rumah masing-masing. Cuma Dia bawa rumahnya. cuma pengambilan barangnya yang kita ya, kita di sini. Dia bawa. Jadi ini yang memproduksi barang Pak, dia ke sini yang ambil atau kita yang antar ke sana? Dia ke sini lagi sini. Jadi caranya itu kita kan bagi kita modal kecil. Iya Pak. Jadi kita beli gula-gula yang besar sampai di sini kita pulang kembali kita terus kembali. Jadi ini barang Pak kita ambil dari kesalahan sendiri. Jadi kita coba kemasannya lagi di sini. Kita melihat apa yang orang ada yang suka, kamu ada hadiah yang kita sudah biasa. Ya ada juga yang kita suka. Jadi kita sudah kira-kira apa perjalanan orang tuh selain untung muda di sini juga ada kemasan. Jadi baru kan kita beli per angin, kita beli per tek, ini jangan di sini start. Jadi saya juga dapat, anak-anak juga dapat kan gitu. Ini kan saya sudah ini kalau di luar kita butuh minimal 10.000 ini tempatnya aja. Iya. Nah saya berpikir bagaimana caranya orang untung isinya, dapat juga begininya dengan maksudnya pembelian tidak yang terjangkau lah. Ini kan dia beli 18.000 sampai 17.000 dia beli kan, menjadi 20 dia untung 3.000. Dalamnya ada tempatnya gitu. Berarti yang kita produksi di sini Pak yang seperti ini. Yang seperti ini, tapi ini gula-gulanya kita beli per dos. Jadi anak sendiri yang kelola ini butuh ini bermanfaat ini di sini gula-gulanya. Ini pembungkusnya jadi uang kembali lagi. Ini
Jadi sebelum istilahnya bagaimana caranya isinya bisa untung kan anak-anak juga dapat juga pendapatan kan begitu. Tidak diambil di lingkungan juga pencemaran lingkungan tidak langsung terbuang. Tadinya langsung terbuang tidak digunakan dulu terus jadi sama menunda dulu. Jadi profitnya itu akan berlipat-lipat kan dari segi siaran pijatnya. Artinya bagaimana caranya untuk mencari bagaimana cara saya prinsip itu bagaimana cara saya membuat usaha saya juga untung. Dan tadinya kan kalau umpama barang biasa cuma saya untung langsung ke toko yang untung kan gitu. Iya. Langsung tadinya ke toko ini tidak, bagaimana saya bisa untung sebelum sampai ke toko ada lagi orang yang diuntungkan termasuk menciptakan lapangan kerja anak-anak di sini kan gitu. Baik, apa yang Bapak rasakan selama berusaha ini? Ya, alhamdulillah. Ini saatnya kalau sudah jalan beberapa berarti sebelumnya pastinya. Tapi untuk saat ini yang pas dirintis usaha di sini di 7 tahunan Pak. Biasa. Dan mulai betul-betul kerja keras. Oh, iya. Dari awal itu saya rasa namanya yang besar itu segala bidang, walaupun bukan bidang usaha termasuk kita juga harus mempunyai cita-cita besar kan begitu kan. Jadi ini barang apa Bang? Apakah kita yang ambil ke Makassar Pak, atau barangnya terkirim ke sini di bawah Sales? Sampai di sini dipasarkan. Jadi cara pemasarannya juga ada juga anak-anak yang kendaraan dia baru datang dari kendaraan ambil di sini dia pergi jual dan lakunya saya dia bayar. Kita saya bayarkan. Dia bawa saja nanti berapa ratus yang bayar. Kalau wilayah pemasaran itu sudah luas sampai Mengunjung. Sampai itu Pak? Sesulbar ya Pak? Iya, ini sampai Bawa ke Mas. ya ada yang mau naik. Ada yang ke Makassar Pak? Ada anggota ini cara kerjanya dia nama masa baru lewat Mambi tuh. Mambi kan tunggu stasiun. Iya, stasiun. Mutar. Mau ada stasiun itu ada. Oke, termasuk profit pemasarannya juga, profitnya juga tinggi Pak ya kalau kita bawa kilo. Masalahnya itu yang mendukung paling agak lancar kan begini. Tidak banyak saingan. Karena kan manual artinya kita sendiri yang bikin. Ya, pengelolanya. Jadi artinya di pasaran itu ya tidak ada sama. Karena Iya, kita punya produksi sendiri itu. Ya, sama kalau barang jadi kan sudah umum. Ini untuk tempatnya apakah sudah mempunyai nama atau tidak? Belum. Belum nih Pak. Tapi kita kelola tutup luar biasa itu Pak, karena sudah pemasarannya sudah luas. Jadi bro. Halo. Ayo. 27. 27 toy toh. Toy 27. 30-an dulu ya ini. Masuk Mas. Cepat bisa. Ya. Jadi Pak, bagaimana promosi Bapak? Itu kan kita punya produk ini bukan produk umum. Sehingga memang betul-betul harus bagaimana caranya bisa memperkenalkan dulu di sini. Jadi kalau lain kita bikin dulu nanti sampai ada yang saling orang. Jadi baik saya tadi ilmu yang kami dapat Pak, mungkin pertanyaan saya terakhir Pak, mungkin bisa ditanya Pak. Ini Pak, apa saja saya bisa kami dapat Dari kami dan untuk pengusaha lain Pak. Ya, begini artinya saran untuk kita atau orang lain, umpama kita nanti selesai tidak langsung masuk PNCS membangun bisa sendiri. Itu saran saya pertama harus mulai dari niat tuh. Ya harus mulai dari mimpi ceritanya kita besar begitu. Dari situ kemudian harus diikuti yang kerja keras tuh. Kedua manajemen harus penting. Manajemen harus penting mulai dari pengelolaannya, pembiayaannya harus mempunyai visi ekonomi bagaimana caranya dengan biaya yang sedikit mungkin untuk mendapatkan keuntungan sosial gitu. Jadi termasuk lain bagaimana caranya kita memulai suatu usaha dan tampil beda lah kalau bisa jangan kalau yang itu butuh menurut usaha kita tampil beda artinya kita punya usaha beda ada perbedaan dengan usahanya orang lain jadi kita istilahnya tidak ada saling mengganggu di lapangan masing-masing jalan gitu karena kurangnya saingannya alhamdulillah kita bisa itu aja.
kemudian bagaimana caranya mempunyai kredit yang sehemat mungkin. Contohnya tadi seperti tadi bagaimana caranya gula-gulanya kita untung sampai pembungkusnya lagi untung kan itu bisa dikelola bermanfaat. Kemudian bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja itu terutama. Jadi bagaimana kita bisa untung, orang juga untung. Itu seperti itu. Bagaimana caranya? Bagaimana kita mengelola satu usaha sehingga apa yang kita rintis bermanfaat sama kita, bermanfaat sama tetangga terutama atau lingkungan, dan bermanfaat sama pemula juga. Juga saran yang juga kita harus perhatikan itu mengenai kesehatannya, higienisnya, kualitasnya, apa begitu karena kita harus pikir jangka panjang. Jadi mungkin itu Pak. Ya. Jadi terima kasih banyak atas tips-tips yang diberikan. Jadi kesimpulan bagi kami atau saran yang kami dapat dari Bapak tadi, mulailah usaha dari niat dulu. Ya. Terus kerja keras harus terutama, manajemennya harus ditingkatkan. Terus jangan takut gagal ya Pak. Ya, Jangan takut gagal. harus berjuang terus, komitmen. Iya. Kita berhasil. Iya. Jadi mungkin itu Pak. Terima kasih banyak atas jawaban yang Bapak berikan kepada kami, dan saya doakan untuk usaha Bapak mungkin bisa semakin maju lagi, mendapatkan profit yang lebih menguntungkan lagi, pasarnya lebih luas lagi. Jadi mungkin itu Pak. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Saya pamit dulu.